Dia selalu kesulitan mengendalikan dirinya sendiri yang tiba-tiba melintasi waktu dan ruang, muncul secara acak di waktu dan tempat manapun, dan setiap kali durasinya pun tak bisa diprediksi. Yang lebih merepotkan lagi, pakaiannya tidak pernah ikut bersamanya saat dia berpindah, sehingga setiap kali selesai melintasi waktu, Henry selalu telanjang bulat. Hal ini memaksanya untuk belajar membobol kunci dan mencuri, hanya demi bisa mendapatkan pakaian agar tetap terlihat layak, dan akibatnya, ditangkap polisi karena dianggap pencuri sudah menjadi hal biasa baginya. Tapi dia sama sekali tidak peduli, karena bisa saja di detik berikutnya dia sudah menghilang lagi. Ya Tuhan, kemampuan pasif ini membuat hidup Henry benar-benar berantakan. Agar tidak dianggap sebagai monster, dia terpaksa mencari pekerjaan sebagai pustakawan. Dengan begitu, kalau tiba-tiba terjadi perpindahan waktu di perpustakaan yang begitu besar, tidak akan ada yang menyadarinya, dan dia juga tidak pernah berani berteman dengan siapapun. Setiap hari dia hidup sendirian dalam ketakutan dan kecemasan. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang gadis aneh yang seusia dengannya. Padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi gadis itu tidak hanya tahu nama Henry, dia juga tahu buku favoritnya, bahkan restoran yang paling sering dia kunjungi. Bukan cuma itu, gadis itu juga berkata, "Waktu kecil aku sering bertemu denganmu. Kamu pernah bilang padaku, kita akan bertemu dengan cara yang tiba-tiba seperti ini." Meskipun Henry belum benar-benar mengerti situasinya, tapi mengingat kemampuannya yang sulit dipahami, dia akhirnya memilih untuk mempercayai Claire. Setelah itu, mereka berdua janjian bertemu di restoran, lalu Claire mengeluarkan sebuah buku harian tebal. Ternyata, dia mencatat setiap tanggal pertemuannya dengan Henry, dan saat pertama kali bertemu, Claire baru berusia 6 tahun. Henry yang ditemui Claire saat itu sebenarnya lebih tua dari Henry yang sekarang. Jadi wajar saja kalau Henry yang masih muda ini belum mengenal Claire. Tapi Claire masih sangat ingat bagaimana pertemuan pertama mereka. Saat itu, dia suka sekali piknik sendirian di halaman belakang rumahnya yang luas, membawa selimut merah kesayangannya ke tempat yang bisa digunakan untuk berburu. Suatu hari, seperti biasa, dia pergi ke halaman belakang, tapi tiba-tiba mendengar suara gemerisik dari semak-semak di belakangnya. Awalnya dia mengira itu ulah kakaknya yang suka iseng, jadi dia langsung melepas sepatunya dan berlari ke arah suara itu. Tak disangka, yang muncul di hadapannya Henry. Karena baru saja melakukan perjalanan waktu, Henry tidak membawa pakaian, jadi dia meminta selimut merah milik Claire. Mereka bertemu untuk pertama kalinya. Awalnya Claire tidak percaya kalau Henry adalah seorang penjelajah waktu, sampai akhirnya dia melihat bagaimana Henry menghilang di depan matanya. Mereka bertemu lagi. Sampai Claire berusia 18 tahun, Henry tidak muncul dalam waktu lama. Claire yang jatuh hati pada Henry menaruh satu set pakaian pria di tempat mereka bertemu, supaya kalau Henry muncul, dia tidak kebingungan. Dan buku harian itu, dalam arti tertentu, juga surat cinta. Kini, Claire dewasa dan anggun, bertemu Henry muda dan tampan di garis waktu normal. Perasaan yang selama ini ia pendam tak bisa lagi ia tahan. Semuanya akhirnya terungkap. Sementara itu, meski ini pertama kalinya Henry muda bertemu Claire, dia seolah sudah ditakdirkan jatuh cinta padanya. Begitulah, mereka cepat menjadi sepasang kekasih. Claire penasaran seperti apa rasanya melakukan perjalanan waktu. Sedangkan bagi Henry, hal itu sudah biasa. Seperti saat bangun tidur lalu berdiri terlalu cepat sehingga tangan dan kaki terasa kesemutan. Atau kadang-kadang, tiba-tiba melamun, pikirannya kosong. Lalu di detik berikutnya ia sudah telanjang bulat di suatu sudut dunia. Tapi karena tidak tahu berapa lama itu akan berlangsung, setiap kali ia hanya bisa diam menunggu. Menunggu sampai ia kembali melakukan perjalanan waktu atau kembali ke waktu normal. Setelah mendengar itu, Claire bertanya lagi, jika bisa kembali ke masa lalu dan juga ke masa depan, apakah mungkin seseorang bisa mengubah sebab akibat suatu peristiwa? Henry juga pernah mencoba melakukan hal itu, tapi kekuatan manusia sama sekali tidak bisa melawan takdir. Seiring hubungan mereka semakin stabil, Claire memperkenalkan Henry kepada kakaknya. Namun tak disangka kakaknya justru sangat tidak menyukai Henry. Karena selama bertahun-tahun Claire tidak pernah punya pacar, dan sekarang tiba-tiba yang begitu dekat dengan pria yang muncul entah dari mana dan enggan mengungkapkan terlalu banyak informasi pribadi. Hal itu membuat kakaknya merasa sangat aneh. Namun, tak lama kemudian ia pun mengetahui kebenarannya. Suatu malam, ia tiba-tiba memergoki Henry sedang berkelahi dengan sekelompok orang di sebuah gang. Awalnya ia mengira Henry sedang dalam masalah dan akan membawa bahaya bagi Claire, sehingga ia terus-menerus menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka berdua masih akan sering berinteraksi di masa depan, Henry pun memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan apapun. Ia berkata, apakah aku terlihat jauh lebih tua? Itu karena aku baru saja melakukan perjalanan dari masa depan. Alasan ia berkelahi adalah karena setelah kembali dalam keadaan telanjang, ia hanya menemukan pakaian wanita, sehingga ia disangka sebagai kelompok minoritas seksual dan diserang oleh para homofobik. Seperti kebanyakan orang pada umumnya, awalnya kakaknya juga tidak percaya bahwa benar-benar ada orang yang bisa melakukan perjalanan melintasi waktu. Sampai akhirnya Henry tiba-tiba menghilang kepat di depan matanya. Kakaknya yang ketakutan langsung mencari Clara dan menceritakan semua yang baru saja ia lihat tanpa menyembunyikan apapun. Bukan hanya itu, ia juga menasihati Clara agar jangan pernah menikah dengan orang seperti Henry, bahkan sebaiknya segera memutuskan hubungan. Namun, pada akhirnya ia sadar bahwa dirinya sendirilah yang jadi bahan tertawaan. Ia merasa Clara pasti sudah gila, karena meski sudah tahu kebenarannya, ia tetap saja jatuh cinta pada Henry dan tidak bisa melepaskannya. Tapi Clara berkata, Henry adalah takdirku, aku tidak bisa dan tidak mau lari darinya. Meskipun ia tidak bisa memahaminya. Namun pada akhirnya, sang kakak tetap memilih menghormatinya. Di saat yang sama, Henry kembali ke masa lalu, dan kebetulan bertemu ibunya saat masih muda. Ibunya dulunya musisi cukup terkenal, namun ketika Henry berusia 6 tahun, ia meninggal karena kecelakaan mobil. Pada saat itulah, Henry mendapatkan kemampuan perjalanan waktu. Ia masih ingat, itu malam Natal bersalju, ibunya mengemudikan mobil mengantarnya pulang. Namun karena jalanan licin, mobil mereka bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Namun, tepat 1 detik sebelum tabrakan, tubuh Henry tiba-tiba menghilang. Lalu ia kembali ke suatu malam beberapa hari sebelumnya. Dan setelah itu baru kembali ke waktu nyata.
Dia berdiri telanjang di tengah angin dingin, menyaksikan dengan mata kepala sendiri mobil ibunya kembali meledak. Sebenarnya, Henry dewasa juga ada di tempat kejadian saat itu, tapi selain menenangkan Henry kecil agar tidak takut, dia tidak bisa melakukan apa-apa, juga tidak bisa mengubah apapun. Sama seperti sekarang, meskipun dia jelas-jelas berada di depan ibunya, dia tidak bisa membiarkan ibunya mengenalinya. Namun, meski di mata ibunya dia hanyalah orang asing, Henry tetap saja tak bisa menahan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya dan mencurahkan isi hatinya. Aku bertemu dengan seorang gadis. Sejak bersamanya, hidupku yang tadinya suram kembali dipenuhi cahaya dan warna. Meskipun tidak mengerti kenapa ada seorang pria yang menceritakan hal ini padanya, sang ibu tetap tersenyum dan membalas, "Kamu harus memberitahu perasaanmu pada orang yang kamu cintai." Dan inilah dorongan yang paling ingin didengar Henry, karena selama ini, dia selalu ingin melamar Clara, tapi karena keadaannya yang istimewa. Dia tak berani ungkapkan perasaannya. Dukungan ibunya membuatnya putuskan berani demi cinta. Setelah berpamitan dan kembali ke kenyataan, dia langsung mencari ayahnya meminta cincin pernikahan warisan keluarga. Ayahnya mengejeknya, siapa mau menikah dengan orang tak normal? Ayahnya, pemain biola orkestra, tak hanya mabuk setiap hari, tapi juga telantarkan pekerjaannya. Dia bahkan melampiaskan semua kebenciannya pada Henry, menganggap anak sial itulah yang telah merenggut istrinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu kematian istrinya bukanlah kesalahan putranya. Dia hanya butuh alasan untuk melarikan diri dari kenyataan. Karena itu, saat Henry dengan berat hati hendak pergi, ayahnya tetap memberikan cincin itu dan menyampaikan doa restu yang paling tulus. Namun, ketika benar-benar hendak melamar, Henry kembali ragu, karena perjalanan melintasi waktu adalah variabel yang tak bisa dikendalikan. Dia tidak tahu mana yang akan datang lebih dulu, kecelakaan atau hari esok, tapi cinta dan kerinduan di hatinya tetap mendorongnya untuk menyematkan cincin itu di jari Claire. Setelah itu, dia dengan tulus berkata, "Aku tidak pernah merasa bisa mengendalikan apapun, karena setiap saat aku selalu berubah-ubah. Setiap kali menyeberang waktu aku hanyalah tubuh yang kesepian. Tapi denganmu aku merasa tidak lagi sendiri." Karena Claire sudah lama menantikan hari ini, jadi ketika Henry menanyakan apakah dia mau menikah dengannya, dia tanpa ragu langsung mengiyakan. Untuk mempersiapkan pernikahan, Claire membawa Henry pulang ke rumah dan memperkenalkannya kepada orang tuanya. Meskipun ada perbedaan status ekonomi yang besar, orang tua Claire sangat ramah. Tidak hanya mereka tidak meremehkan Henry, mereka bahkan benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Selain itu, karena ayah Claire suka berburu, terutama suka mencari hewan buruan di pegunungan belakang saat musim dingin, pada pertemuan pertama, ayah Claire langsung mengundang Henry untuk ikut merasakan serunya mengejar buruan. Tak lama, pernikahan berlangsung sesuai rencana. Agar tak tiba-tiba melakukan perjalanan waktu saat upacara, Henry berencana meminum obat penenang agar tetap tenang, tapi sebelum menelannya, ia menghilang. Melihat itu, kakaknya panik tak tahu harus berbuat apa, karena mana mungkin pernikahan tanpa mempelai pria? Untungnya, 1 menit sebelum upacara, Henry kembali muncul. Henry pun kembali dari perjalanan waktunya. Tapi kali ini, dia tampak jauh lebih tua, rambut di pelipisnya sudah memutih, dan dia juga belum sempat mencukur jenggotnya. Meskipun perbedaannya langsung terlihat, Claire yang berjalan menggandeng lengan ayahnya sama sekali tidak terkejut, apalagi ragu untuk melangkah, karena dia mencintai Henry di setiap masa, baik muda maupun tua, dalam sakit maupun sehat, dia rela menyerahkan seluruh hidupnya pada pria ini. Namun, ketika malam tiba, saat pasangan pengantin baru seharusnya naik ke atas panggung untuk menari, Claire kembali mendapati dirinya sendirian. Tepat ketika dia menyerah harus menari sendiri dengan canggung, Henry muda tiba-tiba muncul lagi lewat perjalanan waktunya. Saat polisi memeluk Claire, Henry tiba-tiba berkata dengan nada sedikit cemburu, "Dibandingkan aku yang muda sekarang, apakah kamu lebih mencintai aku yang sudah dewasa? Toh selama 10 tahun kamu selalu bersama aku yang itu." Mendengar itu, Claire tiba-tiba teringat pagi pertama setelah mereka resmi berpacaran. Di kamar mandi, dia melihat lipstik bekas pakai wanita lain, dan langsung merasa sangat cemburu, karena dia telah melewatkan lebih dari 20 tahun kehidupan Henry. Tapi yang tidak dia sangka adalah, Henry ternyata bisa cemburu pada dirinya sendiri. Hal ini membuat Claire merasa tak habis pikir sekaligus bahagia dan manis yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena cinta memang bersifat eksklusif, bisa menjadi yang paling penting di hati orang yang dicintai. Siapa yang tidak akan merasa bahagia? Saat sebuah bintang jatuh melintas di langit, Henry memeluk Claire masuk ke kamar pengantin. Di dalamnya sudah disiapkan kasur paling empuk dengan penuh perhatian. Dan itu adalah kebahagiaan yang hanya milik pengantin pria dan wanita. Namun, saat mereka sedang berbahagia, Henry tiba-tiba menghilang lagi, hanya meninggalkan sebuah cincin sebagai pengganti di malam pertama Claire. Sementara itu, Henry muncul di sebuah hutan asing, memandang ke arah tempat yang sudah lama dipersiapkan tidak jauh dari sana. Henry sadar bahwa dia akhirnya tiba di masa kecil Claire yang pernah ditulis di buku hariannya. Benar saja, Claire kecil memang ada di dekat situ, dan dia sudah lama menunggu kemunculan Henry. Karena saat itu Claire kecil sedang khawatir orang tuanya akan bercerai, Henry pun melanggar prinsipnya dan membocorkan sedikit tentang masa depan. Meskipun hubungan orang tuamu terlihat tidak baik, tapi mereka tidak pernah benar-benar berpisah, jadi kamu tidak perlu khawatir. Setelah mendengar itu, Claire kecil tiba-tiba bertanya, "Kamu sudah menikah? Kamu punya pasangan?" Setelah mendengar jawaban pasti dari Henry, Claire kecil langsung tampak kecewa, karena selama ini dia berharap dirinya yang akan menjadi istri Henry. Mendengar itu, Henry pun tak bisa menahan tawa. Ketika dia kembali ke garis waktu normal dan bertemu Claire yang sudah dewasa, dia bahkan menggoda, "Barusan aku bertemu kamu waktu kecil, kamu cemburu sekali sama istriku." Seketika, Claire juga teringat masa itu, dan dia mengakui bahwa perasaan itu membuatnya sedih cukup lama. Bahkan Claire sempat mengutuk, berharap Henry pergi ke tempat seorang pria gemuk berjenggot, hanya supaya hatinya terasa lebih lega. Tak lama kemudian, mereka berdua pindah ke rumah baru, dan kekurangan Henry pun semakin terasa. Dia sering tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Selama proses renovasi rumah, hampir semua urusan diurus Claire sendirian. Setelah renovasi akhirnya selesai dan mereka bisa beristirahat di akhir pekan, Henry yang baru saja membawa piring makanan, tiba-tiba saja menghilang lagi.
Akibatnya, Claire hanya bisa makan malam sendirian. Awalnya dia pikir dirinya masih sanggup bertahan, tapi kali ini Henry benar-benar menghilang selama 2 minggu penuh, bahkan hadiah Natal pun tidak sempat disiapkan. Claire kembali seperti masa kecilnya, menunggu tanpa henti dan tanpa tahu kapan akan berakhir. Rasa kesepian perlahan-lahan menghancurkan hatinya, jelas ini sudah melampaui batas kemampuannya. Jadi, ketika akhirnya dia bertemu Henry lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk marah. Namun, cinta itu berharga justru karena di dalamnya terkandung begitu banyak toleransi satu sama lain. Maka, ketika Claire melihat Henry duduk di bangku menunggunya pulang kerja, semua emosi negatifnya langsung lenyap. Lagi pula, dia juga paham, Henry yang terdampar di luar sana pasti jauh lebih tak berdaya dan lebih berharap bisa segera pulang. Dan demi menebus rasa bersalahnya pada Claire, Henry mencatat nomor undian lotre saat ia melintasi waktu ke masa depan. Meski ini bisa dibilang curang, tapi demi meringankan beban ekonomi, Claire pun menerima hadiah itu, dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah mendapatkan 5 juta, melalui berbagai pertimbangan, mereka berdua membeli sebuah rumah besar. Dengan begitu, ada cukup ruang bagi Claire yang suka dan mahir melukis untuk fokus berkarya seni. Namun, saat kakak laki-lakinya datang bersama keluarganya untuk merayakan rumah baru, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Henry tua yang tiba-tiba muncul di ruang tamu karena melintasi waktu, tertembak di perut dan terus-menerus mengerang kesakitan. Namun sebelum semua orang sempat bereaksi, dia sudah kembali menghilang di depan mata mereka. Dulu, mereka tak pernah membayangkan bahwa kematian suatu hari benar-benar akan datang. Bahkan meski Henry bisa pergi ke masa depan, dia sendiri pun tak tahu kapan akan meninggal. Saat itu, Claire juga tiba-tiba teringat, selain Henry di usia 40-an, dia tak pernah melihat Henry yang lebih tua lagi. Matahari senja masih memancarkan cahaya keemasan yang lembut, segalanya tampak begitu hangat dan tenang. Namun suasana hati mereka justru dipenuhi kesedihan dan rasa kehilangan. Tiba-tiba, Claire mengungkapkan bahwa dirinya sedang hamil, yang membuat mereka yang tadinya pesimis, mereka pun langsung optimis. Mungkin saja, di masa depan, Henry sudah sembuh, sehingga tidak ada lagi dirinya yang lebih tua datang menyeberang waktu. Namun, seolah takdir mempermainkan mereka, tiba-tiba suatu hari, Claire keguguran. Lebih tepatnya, anak itu menghilang tanpa sebab, yang membuat Henry memikirkan bahwa kemampuannya mungkin diwariskan kepada sang anak, dan sangat mungkin anak itu telah berpindah tempat lain. Agar tragedi itu tidak terulang lagi, Henry dengan susah payah mencari seorang profesor genetika, memohon agar sang profesor membantunya mengatasi masalah perjalanan waktunya. Awalnya, sang profesor mengira Henry hanya orang gila, sampai akhirnya ia sendiri menyaksikan Henry menghilang di dalam ruang pemeriksaan tertutup. Barulah ia merasa seperti menemukan dunia baru dan mulai meneliti dengan penuh semangat. Melalui alat pendeteksi, ditemukan bahwa sebelum Henry melakukan perjalanan waktu, otaknya sangat aktif, mirip dengan kondisi epilepsi. Oleh karena itu, mereka mencoba menggunakan obat anti epilepsi untuk mengendalikan terjadinya perjalanan waktu. Pada saat itu, Clara sudah hamil 10 minggu, jadi sang profesor berencana memeriksa gen janin dan membandingkannya dengan milik Henry. Namun, sebelum rencana itu sempat dijalankan, Clara kembali mengalami keguguran. Dokter mengatakan, jika Clara mengalami keguguran untuk ketiga kalinya, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan tubuh yang tidak bisa dipulihkan. Jadi, demi kesehatannya, Henry membujuk Clara melepaskan keinginan memiliki anak atau mempertimbangkan adopsi. Namun Clara bersikeras ingin anak kandung mereka, tak peduli seberapa keras Henry membujuk, Clara tidak mau berkompromi. Akhirnya, Henry terpaksa pergi ke rumah sakit menjalani operasi vasektomi sendirian. Tak disangka, saat hendak pulang, ia tanpa sengaja kembali melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan bertemu Clara 18 tahun. Melihat Henry murung, Clara bertanya apa yang terjadi. Namun, Henry tidak mengatakan yang sebenarnya, malah karena rasa bersalah, untuk pertama kalinya ia mencium Clara. Tanpa mengetahui apa-apa, justru lewat ciuman itulah Clara semakin mantap menunggu dan setia pada Henry. Ketika Henry kembali ke masa kini dan menceritakan kepada Clara tentang operasi serta kejadian perjalanan waktu barusan, Clara langsung marah besar. Ia tidak mengerti mengapa Henry secara sepihak mengambil haknya untuk menjadi seorang ibu, dan ia juga tidak paham mengapa Henry di masa lalu begitu egois menanamkan benih cinta di hati seorang gadis 18 tahun, sehingga membuatnya menjalani kehidupan penuh penantian tanpa bisa sering bertemu suaminya. Inilah pertama kalinya mereka berdua terlibat dalam pertengkaran hebat. Setelah itu, dalam waktu yang cukup lama, mereka saling diam dan tidur di kamar terpisah. Sampai pada suatu malam, Clara bertemu dengan Henry muda yang datang dari masa lalu. Karena sudah lama tidak berhubungan intim dengan suaminya dan selalu menginginkan anak, Clara pun menghabiskan malam yang manis bersama Henry muda di dalam mobil. Tak lama kemudian, Clara beruntung kembali hamil. Namun, ketika Henry mengetahui kebenarannya, ia merasa terkejut sekaligus aneh. Karena pada dasarnya ia sendiri yang memberi dirinya sendiri topi hijau, hal yang pasti akan terasa aneh bagi siapapun yang mengalaminya. Siapapun akan merasa tertekan dan tak berdaya. Seperti pepatah, sudah terlanjur basah, mandi sekalian. Kini semuanya sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur, Henry hanya bisa menerima. Untungnya, kehamilan Clara kali ini sangat stabil, hingga usia kandungan 18 minggu semuanya berjalan lancar. Namun, saat mereka larut dalam kebahagiaan, Henry kembali mengalami perjalanan waktu. Ketika ia mencari pakaian dan bersiap pergi, seorang gadis muncul dan berteriak memanggilnya lantang. Ternyata ini sudah 10 tahun kemudian. Anak Henry dan Clara tidak hanya lahir dengan selamat, tapi juga tumbuh sehat. Anak itu mewarisi kemampuannya, bahkan bisa mengendalikan perjalanan waktu dan tempat sesuka hati. Semua ini membuat Henry merasa sangat lega dan bahagia. Namun, tiba-tiba Alba justru terlihat sedih. Setelah didesak, barulah Henry tahu bahwa dirinya akan meninggal 5 tahun lagi. Meski ia sudah menyiapkan diri secara mental, mendengar kabar ini tetap saja membuatnya terpukul. Henry tetap saja merasa kecewa, karena ia sangat ingin punya lebih banyak waktu untuk menemani istri dan putrinya. Tapi jelas, takdir tidak memberinya kesempatan itu. Agar Clara tidak terlalu cepat merasakan kesedihan yang sama,
Henry yang kembali dari perjalanan waktu hanya mengatakan bahwa putri mereka akan lahir dengan sehat. Semuanya akan berjalan sangat lancar. Hanya saja ia tidak menyebutkan bahwa mereka hanya punya waktu 5 tahun lagi bersama. Benar saja, hari-hari berikutnya berjalan persis seperti yang sudah ditakdirkan, tanpa meleset sedikit pun. Alba lahir dengan selamat, tumbuh besar dalam limpahan kasih sayang. Henry merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Sementara Clara setiap tahun mengabadikan kebahagiaan keluarga kecil mereka dengan kamera. Tak terasa, Alba pun merayakan ulang tahunnya yang kelima. Saat musik perayaan terdengar, lonceng kematian untuk Henry pun berdentang. Namun, demi tidak membuat keluarganya khawatir, ia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda aneh sedikit pun. Namun, Alba yang berusia 10 tahun justru melakukan perjalanan waktu ke hari itu, dan memberitahu dirinya yang berusia 5 tahun bahwa ayah mereka akan segera meninggal. Tapi karena usia 5 tahun masih terlalu kecil, Alba sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga dengan cepat tertangkap oleh Clara, yang kemudian menanyainya hingga akhirnya kebenaran pun terungkap. Menghadapi kematian dan perpisahan, tak ada seorang pun yang benar-benar bisa bersikap tenang. Clara tidak bisa, Henry pun tidak. Meski ia selalu berpura-pura kuat, rasa takut akan kematian tak pernah hilang walau sedetik. Sampai pada hari itu, ia tiba-tiba berpindah ke tempat yang sangat dingin, dan saat kembali, sayangnya kaki kanannya mengalami radang dingin. Meski operasi dilakukan tepat waktu sehingga nyawanya tidak terancam, ia tetap harus duduk di kursi roda selama seminggu, dan ini jelas sangat berbahaya, karena jika ia tidak bisa berlari, lalu tiba-tiba berpindah ke tempat yang berbahaya, maka sangat mungkin ia akan kehilangan nyawanya. Tiba-tiba ia teringat bahwa putrinya, Alba, bisa mengendalikan waktu dan tempat perpindahan dengan bebas. Jadi, ia ingin mencari beberapa saran. Alba berkata, setiap kali aku merasakan akan berpindah, aku akan menyanyikan lagu favoritku, dengan begitu aku bisa tetap di tempat semula. Namun, cara ini tidak berhasil untuk Henry. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha dengan kemauannya, ia tetap tidak sadar berpindah, dan belakangan ini frekuensi perpindahannya semakin sering. Mungkin memang sudah takdir. Malam itu, ia berpindah ke hari kematiannya sendiri. Langit dipenuhi kembang api yang indah. Sementara itu, ia sendiri berdiri di luar pintu rumah yang bersalju, menyaksikan kematiannya sendiri dengan mata kepala. Menyadari waktunya semakin sedikit, Henry mulai mengajari putrinya cara membobol kunci, karena setelah bertahun-tahun berpindah, ia merasa itu adalah keterampilan yang paling penting untuk dikuasai. Ketika salju turun dari langit, tibalah saat Natal yang paling penting dalam setahun. Di bawah cahaya pohon Natal yang gemerlap, segalanya tampak begitu indah dan hangat. Awalnya, Clark berencana merayakan bersama keluarga bertiga. Ia ingin merayakan hari itu dengan tenang dan saling bersandar. Namun Henry justru mengundang semua keluarga dan teman. Tak hanya itu, ia juga diam-diam memanggil kakak Clark keluar saat yang lain lengah. Saat pertama kali bertemu, mereka berdua sangat tidak akur, tapi kini justru menjadi sahabat terbaik. Karena itu, ketika hidupnya hampir berakhir, Henry merasa perlu berpamitan dengan baik padanya. Ternyata malam ini adalah malam terakhir Henry. Alasan ia mengumpulkan semua orang adalah agar Clara dan putrinya tidak harus menghadapi perjalanan waktu sendirian saat ia pergi. Kenyataan paling kejam adalah, setiap dirimu yang kucintai adalah dirimu yang akan segera mengucapkan selamat tinggal padaku. Dulu masih ada kemungkinan untuk bertemu lagi, tapi kali ini benar-benar perpisahan untuk selamanya. Saat itu, di kejauhan, langit dihiasi beberapa kembang api yang indah. Mengetahui kenyataan itu, Clara memeluk Henry erat-erat, enggan melepaskannya. Namun Henry tetap menghilang secepat kembang api. Ketika ia terbangun lagi, ia berada di sebuah hutan yang familiar, dengan seekor rusa di belakangnya. Baru saja ia sadar bahwa tempat itu adalah halaman belakang rumah Clara, tiba-tiba perutnya tertembak. Dan orang yang menembak itu bukan orang lain, melainkan ayah Clara yang memang gemar berburu. Awalnya, sasarannya adalah rusa itu, tapi tak disangka Henry tiba-tiba muncul dan menjadi korban pelurunya. Ayah Clara pernah berkata, hidup ini seperti berburu, dan waktu itu Henry sempat bercanda, biasanya akulah yang dikejar-kejar. Tak disangka, ucapannya jadi kenyataan. Dalam keadaan sekarat, Henry kembali melintasi waktu. Meski Clara sudah pernah melihat kejadian ini sejak lama, saat orang yang dicintainya perlahan berhenti bernapas di pelukannya, ia tetap merasakan sakit yang menusuk hingga sulit bernapas. Bahkan untuk membalas kata-kata terakhir Henry pun ia tak punya tenaga. Begitulah, ditemani keluarganya, Henry yang seharusnya meninggal di malam Natal saat berusia 6 tahun, akhirnya benar-benar pergi di malam Natal ketika usianya 46 tahun. Setelah kepergian Henry, Clara lama terjebak dalam kegelapan, seolah hidupnya kehilangan arah, seperti perjalanan waktu yang kacau dan tak menentu. Untungnya, kehadiran putrinya perlahan-lahan membantu Clara memperbaiki hatinya yang hancur dan melewati masa-masa penuh derita itu. Kemudian, Clara pun menjalani hari-harinya bersama sang putri. Mereka kembali ke villa lama di kampung halaman, karena di halaman belakang itulah Clara dan Henry pertama kali bertemu. Bukan hanya itu, meskipun Henry telah meninggal bertahun-tahun, Clara tetap setiap hari menyiapkan satu set pakaian di tempat yang sama, berharap Henry tiba-tiba muncul lewat perjalanan waktu. Banyak orang bilang keajaiban itu sulit terjadi, tapi selama kita percaya, keajaiban pasti akan datang. Tepat saat putrinya berusia 9 tahun, Henry tiba-tiba muncul di halaman belakang, dan kebetulan saat itu putrinya sedang bermain bersama teman-temannya. Jadi, dia langsung meminta temannya untuk memanggil ibunya. Namun, saat Clara berlari melewati semak-semak, melintasi hamparan rumput, dan menembus arus waktu yang tak pernah berhenti, ingin bertemu dengan Henry yang telah ia cintai sejak kecil, Henry justru merasakan dirinya akan segera menghilang. Untungnya, di menit terakhir sebelum ia pergi, mereka berdua sempat berpelukan sekali lagi. Cahaya matahari keemasan, benang merah takdir, saling menjaga, jodoh yang sudah ditentukan, semua menjadi bagian dari babak puisi yang gemilang ini, sebuah kesempatan untuk menebus penyesalan terakhir mereka. Karena Henry datang dari masa ketika putri mereka baru lahir, Clara tidak mengerti mengapa ia tidak memberitahu dirinya sendiri di masa lalu bahwa mereka akan bertemu lagi bertahun-tahun kemudian. Namun Henry berkata, kamu sudah menungguku terlalu lama, aku tidak ingin kamu menghabiskan seluruh hidupmu hanya untuk menunggu. Tapi yang tidak ia ketahui adalah, bagi Clara, menanti kekasih kembali juga merupakan sebuah kebahagiaan.
Meskipun kebahagiaan itu singkat, tetap layak untuk dinantikan seumur hidup. Itulah tadi alur cerita film The Time Traveler's Wife. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.